Halo Madrid Vamos. Oke, jadi kali ini kita akan mereview pertandingan antara Real Madrid menghadapi dengan Huesca pada La Liga Santander di jornada ke-8. Nah, kita tahu ya, semalam permainannya sungguh asik buat ditonton ya, dimana Madrid berhasil unggul dengan skor 4-1 gitu ya, melalui gol-gol yang sangat bagus, dimulai dari gol Eden Hazard pada menit ke 50 begitu ya, dengan sepakan kerasnya berhasil menghujam ke gawang Huesca. Kemudian disusul dengan gol dari Karim Benzema pada menit ke 45. Nah, itu juga gol sangat cantik ya, dimana dia berhasil mencepakkan bola ya dari sudut yang sangat sempit begitu. Kemudian gol selanjutnya dari Fede Valverde pada menit ke 54. Nah, itu juga gol yang sangat cantik. Nanti kita kupas bagaimana jalannya pertandingan begitu ya. Kemudian ditutup oleh gol sebelum dibalas ya oleh Huesca. Kemudian akhirnya ditutup oleh gol dari Benzema ya. Dia menciptakan press, golnya pada menit ke 90 begitu. Jadi skor akhir yaitu 4-1 untuk Real Madrid. Nah, di mana Madrid sekarang semakin kokoh di puncak klasemen sementara di La Liga Santander jornada ke-8 begitu. Nah, bagaimana sih jalannya pertandingan ya, yang belum sempat nonton nih ya. Jadi saya kasih bocoran ya ceritanya untuk alur permainannya, dimana pada menit-menit awal ya, mungkin sekitar mulai kick off sampai dengan menit ke 30 mungkin Madrid terus menekan dari pertahanan Huesca. Hampir semua pemain itu maju ke depan ya, menyisakan Ramos dengan Militao ya. Terkadang kalau Ramos maju ke depan, itu di belakang tinggal Militao saja begitu ya. Jadi permainan murni kita dominasi ya. Permainan Madrid memanfaatkan lebar lapangan. Awalnya Madrid kesulitan untuk membongkar dari pertahanan Huesca ya. Jadi awalnya susah. Jadi hanya bola mengalir di lini tengah, kemudian di samping ke winger, ke Hazard, Marcelo, balik lagi ke tengah, Modric, ke belakang lagi ke Ramos, ke kanan ke Vasquez, kemudian ke Asensio muter, kembali lagi ke Modric, kembali lagi ke Casemiro, dan seterusnya. Jadi hampir 40 menit kita masih susah ya sebelum akhirnya Hazard memecah kebuntuan menit ke 40 berkat gol spektakuler. Nah, jadi dia berhasil memecah kebuntuan. Jadi kalau permainan Madrid nggak sampai menusuk ya di kotak penalti, kemudian dia mengambil inisiatif untuk melakukan shooting dari jarak jauh, dan akhirnya bola sangat deras menghujam gawang. Itu merupakan shooting yang sangat keras ya, luar biasa, dan penjaga gawang pun tidak dapat menghalonya begitu. Jadi di sini Hazard mulai menemukan ritme permainannya. Jadi gol ini juga membangkitkan semangat dari Madridista ya, untuk percaya bahwa sosok Hazard nantinya bisa berkontribusi banyak ya, lebih terhadap Real Madrid. Kita tahu Hazard sering dilanda cedera ya, sehingga dia sangat jarang bermain untuk Real Madrid. Bahkan itu merupakan gol keduanya setelah berseragam Los Blancos gitu ya, pada bulan Oktober. Begitu, setelah sebelumnya tahun lalu dia terakhir mencetak gol ya, juga pada bulan Oktober juga begitu. Kemudian gol yang kedua dari Karim Benzema berhasil menambah ya pundi-pundi golnya, karena dia memanfaatkan tendangan kerasnya di sudut yang sangat sempit. Sebenarnya itu sudut yang mungkin itu kecil ya presentasi untuk membuat gol, tapi dia berhasil mensarangkan bola itu ke sudut sempit, melewati sudut sempit, dan masuk ke gawang sebelah kiri dari penjaga gawang ya. Itu pun jarak bolanya itu sangat tipis banget sama garis gol ya, garis penjaga gawang begitu. Oke, kemudian nah yang tidak kalah cantiknya yaitu gol dari Valverde di menit ke 54
Jadi Valverde terlihat semakin matang ya. Jadi umpan dari Benzema ya melalui lob, kemudian dia tendang oleh Valverde secara keras ya, bola pun bersarang begitu. Nah, karena Zidane sudah unggul 3 gol ya, dengan margin 3 gol itu dia mungkin cukup merasa tenang. Dan jangan lupa pertandingan selanjutnya lawan Inter, sehingga Zidane mengambil inisiatif untuk melakukan rotasi pemain. Di situ banyak pemain yang ditarik ya. Awalnya ada Hazard ya. Hazard ditarik, kemudian Vasquez ya. Vasquez juga ditarik. Kemudian Vinicius juga masuk ya, menggantikan lini depan. Kemudian yang menarik nih di lini kanan. Jadi bek kanan seorang Vasquez ya, yang kita tahu bukan merupakan asli dari bek kanan. Dia bermain bagus ya pada pertandingan semalam. Kemudian dia harus digantikan oleh Mendy. Nah, Mendy sebenarnya kan harusnya bek kiri ya, tapi dia dipasang bek kanan. Kenapa? Nah, mungkin Zidane sedang melakukan percobaan ya, sehingga tidak hanya mengandalkan Vasquez, tapi hasilnya kurang memuaskan karena beberapa kali Mendy melakukan salah passing ataupun ya kurang maksimal sebagai bek kanan secara profesional. Walaupun ya dia berhasil bisa melakukan penusukan di sebelah kanan dari penyerangan Madrid, namun secara permainan kalau kita rating begitu ya, ya masih di kisaran 6 gitu ya untuk seorang Mendy begitu. Tapi at least pertandingan malam ini cukup menarik ya, cukup bagus, dimana Zidane juga memainkan seorang Vinicius Junior. Karena apa ya, mungkin Zidane ingin memberikan kepercayaan diri kepada Vinicius juga ya, sehingga dia tidak merasa bagaimana gitu ya melihat Hazard kan juga bermain cantik ya, main optimal ya, dia bisa mengocek-ocek bola, kemudian passingnya juga akurat begitu ya, dan pada akhirnya dia juga bisa menceploskan bola ya. Mungkin kalau Hazard dipasang terus dia bisa menambah pundi-pundi gol, namun kita tahu ya Zidane pasti punya pemikiran untuk strategi ke depan biar tidak kehabisan pemain ya, ataupun menghindari dari cedera, karena kita akan menghadapi Inter Milan di laga UEFA Champions League atau Liga Champion. Semoga Madrid selalu konsisten dan bermain optimal, semangat terus. Kita optimis pasti bisa untuk menjuarai La Liga dan kita harus bisa merebut UCL kembali. Hala Madrid. Demikian review dari saya. Nantikan review selanjutnya untuk hasil pertandingan Real Madrid. Vamos.